Kesepakatan kelas 1, 2, 3. Berdoa awal dan akhir, kerjasama, mandiri, jujur, tertib, sopan, istirahat tepat waktu, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Hasil mereka di dalam mereka mengerjakan kelompok, khususnya kelompok apa? Nah, ini kerjasama yang baik, ada videonya juga. Tapi lebih mendetail dan lebih jelas, silakan ketua kelompok presentasi. Selamat sore Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Koi Bobo mendapatkan tugas dari Ibu Guru, yaitu mewawancara di bank. Di bank kami menanyakan ICS bagaimana cara membuka rekening dan juga membuat ATM. Inilah videonya. Bapak Ibu Guru yang terkasih, saya dan kita semua. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terkhususnya Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama dengan saya dan teman-teman guru di sini. Saya akan sosialisasikan tentang budaya positif yang mana perlu diterapkan di dalam sekolah kita ataupun komunitas yang ada di sekolah kita. Untuk itu, penerapan budaya positif kami di sekolah yaitu agendanya adanya pembukaan kompetensi lulusan pencapaian umum dan juga pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi. Di sini ada kompetensi lulusan modul yang mana kita perlu menerapkannya di dalam target penilaian di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini ada pencapaian umum modul 1.4 yang kami akan terapkan dalam
kegiatan guru penggerak. Untuk itu di sini ada yang poin pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru, konsep disiplin positif, menciptakan murid dengan profil Pancasila, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif, menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan guru. Jadi ini capaian khusus pada kita akan mempelajari atau kita akan mempraktikkannya di sekolah kita. Ini juga poin berikutnya mendemonstrasikan pemahaman kami sebagai CGP mengenai konsep budaya positif, kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid dan menciptakan budaya positif ada di sekolah, aman dan berpihak kepada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata, kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa dapat menyesuaikan kebutuhan sosial dan murid. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi budaya positif yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Jadi yang kami peroleh dalam setiap materi, kami hanya berharap supaya budaya positif ini tetap dijalankan di sekolah kita. Seperti itu. Sini ada topik-topik yang telah kami pelajari bersama, yaitu ada nilai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, terus teori motivasi hukum dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia di dalam, ya, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi, mencakup profil pelajar Pancasila, kemudian modul pada eksplorasi konsep. Seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi barangkali ada yang kurang jelas bisa mau bertanya, atau barangkali kita saling melengkapi di sini. Silakan Bapak Ibu, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Ya baik, ada Ibu Puri, silakan. Terima kasih. Mungkin di sini yang mau saya tanyakan terkait tadi ada pemberian hukuman di saat sebelumnya, ada pemberian hukuman dan juga pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan ini apakah imbas dari melaksanakan semua budaya positif, ataukah imbas dari karena dia sudah diberi hukuman dan dia juga diberi penghargaan? Yang saya tanyakan, terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Ibu Puri. Kalau tentang penghargaan dalam budaya positif, di sini kita memotivasi anak-anak. Apalagi contohnya kalau anak-anak terlambat, kita tidak langsung dengan semena-mena langsung membawa mereka di depan umum, tetapi kita bisa membawa mereka dengan memberikan mereka khusus. Kita bersama-sama secara empat mata, terus kita berbicara dengan mereka mengapa mereka terlambat, dan kemudian kita memotivasi mereka. Kalau seperti contoh saya, anak kelas 4 kalau mereka terlambat, saya bertanya dulu dan mengecek mengapa sampai mereka terlambat. Setelah itu saya akan berbicara dengan mereka khusus. Setelah berbicara dengan mereka khusus, setelah itu saya sudah tahu masalahnya seperti apa. Kemudian saya memberikan mereka penguatan bahwa kalau kamu rajin, nanti kamu akan menjadi anak yang pintar.
dan kamu akan membahagiakan orang tua kamu, dan juga ibu guru juga akan bahagia. Jadi itu secara memberikan mereka semacam yang tadi sudah ibu sampaikan, bahwa hadiah atau reward. Jadi itulah yang bukan dengan secara benda, tetapi dengan motivasi, dengan bagaimana kita bisa membawa mereka seperti itu saja. Itu saja Ibu Polri, terima kasih banyak. Baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Oh iya, ada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mau bertanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Waktu Desa. Hukuman tadi masih karena ini pertanyaan pemantik ya, untuk membuka semua pihak untuk menyimak sama-sama 3 poin pertanyaan itu. Ya, setiap satuan pendidikan ada aturan. Bagaimana aturan itu diterapkan? Yang jelas bisa mendisiplinkan anak. Soal memberi hukuman pasti ada tingkatan hukuman dan berdasarkan kesalahan anak. Hukuman yang diberikan itu adalah dia melanggar aturan yang mana? Apakah kedisiplinan tentang waktu ataukah aturan-aturan lain? Maka teknik hukumannya adalah positif. Berkaitan dengan hukuman bersifat positif itu ada hubungannya dengan sekolah kita adalah sekolah ramah anak, di mana hukuman yang diberikan tidak boleh membebankan atau membuat anak-anak itu menjadi tidak merdeka lagi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dibatasi dan diperhatikan oleh seorang pendidik adalah batasi hukuman itu dan ada di dalam konsep sekolah ramah anak. Hukuman tidak boleh secara fisik. Hukuman diberikan harus betul-betul membentuk sikap positif anak. Ya, kalau dia terlambat dan ada di tahapannya, berapa kali anak itu terlambat kalau diberikan hukuman dan tingkat hukumannya seperti apa. Sehingga berkaitan dengan poin ketiga, memberikan penghargaan. Penghargaan itu adalah merupakan reward bagi anak-anak yang berubah total setelah menerima hukuman itu. Sehingga penghargaan itu bersifat membangkitkan, meningkatkan daya dorong anak untuk mau berubah dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Dan hukumannya adalah yang membangun budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan anak. Karena itu kita sebagai pendidik harus memperhatikan tingkat kesalahan siswa dan juga bentuk hukuman yang diberikan, sehingga pada satu semester penghargaan itu atau satu kali anak itu melanggar kemudian diberi hukuman lalu dia berubah langsung diberikan penghargaan atau dalam waktu satu semester. Mohon penjelasan itu juga sehingga bisa dipahami oleh kita semua selaku pendidik manakala kita jumpai anak-anak yang melanggar ketertiban, melanggar aturan sekolah. Ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah bertanya dan juga sekaligus menambahkan bagi kita bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak, saya mau sampaikan kita di sekolah kita akan menerapkan budaya positif ini tentu bukan baru berlangsungnya kegiatan guru penggerak ini, tetapi kita sudah melaksanakannya dalam kegiatan kita setiap hari. Kemudian kita ini ada keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini yang akan dibuat bersama-sama dengan kita dalam lingkup sekolah.
Sedangkan kesepakatan kelas kita ada dalam lingkup kelas. Lingkup kelas ini yang akan kita jalankan di kelas kita, kesepakatan bersama dengan siswa-siswi kita. Sedangkan keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan lingkup sekolah. Seperti itu. Jadi yang tahapan-tahapannya benar Bapak. Kita mau untuk mengetahui masalah dari anak-anak di dalam bagaimana menerapkan budaya positif tentang terlambat. Ada tahapan-tahapannya juga Bapak yang perlu kita harus laksanakan bersama, dan itu bukan dilakukan hanya sepihak oleh guru, tetapi tentu itu harus ada kerjasama, ada aturan yang berlaku di sekolah. Jadi sekolah itu membuat kita sepakat bersama aturan apa yang harus kita memberi kepada siswa itu. Dalam aturan contohnya seperti tadi Bapak sampaikan, ada tahapannya. Anak terlambat, berapa kali kita harus barangkali ada buku catatan terlambat. Oh, anak ini terlambat berapa kali? Nah, itu yang perlu kita sama-sama cari solusi seperti itu. Jadi yang pertama adalah tentu ada buku terlambat. Yang perlu contohnya ada buku piket yang perlu kita cermati dengan baik, sehingga dari buku piket itulah kita bisa mengetahui keterlambatan anak-anak itu sudah berapa kali. Dan itu poin-poin itu bukan hanya sepihak. Contohnya guru kelas yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, tetapi tentu dalam forum. Sehingga pada waktu kita melaksanakan itu, dari segi ke guru piket sudah tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran itu dibuat dengan beberapa poin apa yang harus kita ambil tindakan. Nah, dalam tindakan itu tentu dalam budaya positif kita tidak bisa membuat istilahnya ada hukuman fisik. Itu sangat dilarang. Contohnya hukuman fisik dalam hal juga dengan secara kata-kata itu juga sangat dilarang. Yang artinya yang saya tahu dalam kegiatan saya di CGP atau calon guru penggerak seperti itu. Jadi itu saja Bapak yang semampu yang saya bisa jawab. Barangkali ada teman-teman yang luar biasa yang sudah selesai dari CGP terus sudah jadi guru penggerak, barangkali masih bisa menambahkan untuk memperjelaskan. Jadi baik, ada Ibu Marlin, Ibu Milu, ada Ibu Siske, saya mempersilakan barangkali bisa ada penjelasan sedikit untuk menambahkan dari kita semua. Terima kasih, saya memberikan kesempatan. Terima kasih Dewi. Jadi kalau dari saya pribadi, ketika mengikuti program guru penggerak ini, kita memang diingatkan kembali bahwa saat kita mendisiplinkan anak itu tidak semata-mata bahwa kita harus memberikan hukuman. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum sampai kepada hukuman itu sendiri. Dan tingkat kesalahan yang dibuat oleh siswa itu pun bermacam-macam. Jadi guru harus tahu langkah mana yang harus digunakan untuk meyakinkan siswa. Biasanya itu kita akan menanyakan dulu kepada siswa yang dilakukan itu menurut keyakinannya apakah itu perilaku itu benar atau salah. Kemudian setelah dia mengetahui benar dan salah itu, kita ingatkan kembali bagaimana tentang pembelajaran yang pernah dia dapatkan dari sosok idolanya. Dan biasanya anak-anak itu sosok idola itu adalah ibu mereka sendiri. Kemudian kita bandingkan apa yang dia buat apakah sesuai dengan harapan dari orang tua mereka atau tidak. Kemudian terakhir kita ingatkan kembali ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus memikirkan kembali bagaimana tujuan dia ada di sekolah ini, apa yang ingin dia capai, apakah yang sudah dia lakukan itu nantinya akan sesuai dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya atau tidak. Mungkin itu secara garis besar gambaran yang saya dapatkan, dan saya rasa di sekolah ini kita sudah cukup bagus dalam menerapkannya, dan mudah-mudahan sesuai dengan label sekolah ramah anak kita ini, artinya tidak mencoreng lagi apa yang sudah pernah kita deklarasikan bersama dan kita dapatkan sebagai sebuah ruang bahwa sekolah kita dicanangkan sebagai sekolah ramah anak. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Guru penggerak yang sudah bisa kami kolaborasi pada siang hari ini. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Lulu Putu di dalam kiat-kiat yang harus kita terapkan dalam budaya positif di sekolah kita.
dan juga penambahan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk kita semua. Dan itulah yang kami peroleh dalam kegiatan kami, yaitu isi nyata di modul 1.4 Bapak Wakil dan teman-teman semua. Jadi itu saja kegiatan untuk sosialisasi tentang apa itu restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, terus murid mencari solusi masalah mereka, dan juga murid berpikir dengan orang solusi apa yang mereka akan menjadi tujuan. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Salam dan bahagia. Nama saya Ibu Elena Nabung, asal sekolah SDN bertingkat Naikota. Dengan adanya sosialisasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Elisa Dale tadi itu sangat memotivasi saya selaku pribadi dan teman-teman guru semua serta komunitas belajar yang terkait di dalamnya, supaya di dalam lingkungan kita harus melakukan pembiasaan tentang budaya positif secara terus-menerus di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Ibu guru dan teman-teman, nama saya Louisa Memika Carvalho. Saya dari UPTD SDN bertingkat Naikota. Saya kelas 6. Kami senang melaksanakan budaya positif, yaitu dengan melaksanakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang dibuat bersama di sekolah, bersama ibu guru dan teman-teman. Kami sangat bahagia. Terima kasih.